Di suatu waktu pada masa lalu, Pulau Sulawesi pernah dikenal dengan sebutan Kulun dalam kronik Cina, dan sebutan Gurun dalam kitab Nagarakretagama. Secara fonetis, memang nyata dapat dilihat bahwa Kulun adalah bentuk transkripsi orang Cina untuk kata Gurun. Fonetis G berubah menjadi K dan fonetis R berubah menjadi L. Sejak mulai mengetahui tentang Nusantara, orang Cina sudah menggunakan istilah Kulun untuk menamai bangsa-bangsa laut yang penting di daerah itu. Hal ini sesuai dengan catatan pengantar buku Yijing, seorang pendeta Buddha yang pernah datang ke Nusantara, yang berbunyi, meskipun sulit untuk menghitung jarak di lautan besar, namun mereka yang telah biasa berlayar dengan kapal dagang akan pandai mengira-ngira luasnya pulau. Negeri-negeri itu semuanya dikenal atas satu nama umum, yakni Kepulauan Kulun, karena utusan Kulun yang pertama kali datang di Cochin dan Guangdong. Dalam catatan Yijing yang menggunakan aksara Cina, penulisan Kulun menggunakan aksara Gu dan Lun, yang secara harfiah berarti manusia pedagang. Makna nama Kulun ini sejalan dengan makna kata Sapo atau Sartafaha yang berarti kepala saudagar. Paul Eugene Pelliot, seorang orientalis Prancis, mengatakan bahwa kata Sapo ini merujuk pada orang Sabaen atau Saba. Di sisi lain, suku Bajo menyebut diri mereka orang Sama, yang dalam hal ini, dapat diduga bahwa Sama merupakan bentuk lain dari Saba yang telah mengalami perubahan fonetik B menjadi M yang umum terjadi pada kelompok fonetik labial. Demikianlah, orang Kulun yang disebut Yijing sebagai bangsa pelaut dan pedagang yang pertama kali datang ke Cochin dan Guangdong, tidak lain adalah suku Bajo, yang pada masa itu merupakan pemain utama perdagangan laut, yang menavigasi pelayaran dari Cina, Asia Tenggara, India hingga Timur Tengah. Dalam kitab Nagarakretagama Pupu 14, disebutkan bahwa Pulau Gurun juga biasa disebut sebagai Lombok Merah. Bunyi kalimat dalam Pupu 14 Kakawin Nagarakretagama ini secara spesifik menyatakan bahwa Lombok Merah adalah nama lain dari Gurun. Terkait penyebutan Lombok Merah dalam Kakawin Nagarakretagama, saya melihat sebutan ini tampaknya ada keterkaitan dengan nama Sili Poci yang ada dalam kronik Cina untuk menyebut suatu wilayah di Laut Selatan. Para ahli sejarah selama ini, pada umumnya bisa dikatakan telah sepakat bahwa Sili Poci merupakan bentuk transkripsi dari Sriwijaya. Namun, saya ada pandangan alternatif untuk subjek ini. Alasan utama saya didasari pada sebutan Lombok Merah dalam bahasa Tae, bahasa daerah di Sulawesi Selatan, yaitu Cela Passe. Cela artinya merah, sementara Passe artinya Lombok. Dapat kita lihat bahwa struktur fonetis Sili Poci dengan Cela Passe memperlihatkan keidentikan. Sili dan Cela memiliki struktur fonetis yang berpotensi mengalami perubahan fonetis, begitu pula antara Poci dengan Passe. Dan tampaknya, semboyan Sirina Passe, yang selama ini sangat populer dan akrab ditemukan dalam tradisi budaya Bugis Makassar, pada dasarnya juga berasal dari sebutan Cela Passe. Jadi, sebutan Cela Passe, Sili Poci, dan Sirina Passe, pada dasarnya, sama saja. Demikianlah, pada gilirannya, hal ini dapat dilihat sebagai fakta yang menunjukkan bahwa negeri Sili Poci yang didatangi oleh Ising tidak lain adalah Pulau Sulawesi. Pertanyaannya, jika memang pada masa lalu Pulau Sulawesi dikenal dengan sebutan Lombok Merah, lalu adakah jejak penyebutan itu yang dapat kita lihat pada hari ini? Jawabannya ada. Identitas Lombok Merah tampaknya disimbolisasi orang-orang di Pulau Sulawesi dalam bentuk ikatan kepala berwarna merah. Hal ini sampai sekarang dapat kita lihat pada ikatan kepala yang disebut pas sapu. Ikat kepala berwarna merah yang disebut pas sapu yang sangat sering terlihat digunakan dalam tradisi Makassar, sangat mungkin adalah ekspresi estetika yang berasal dari konsep passe atau Lombok. Secara fonetis kata pas sapu ada kesamaan dengan passe, bahkan bisa jadi penyebutan yang benarnya adalah pas sepu. Demikianlah, warna merah serta bentuk ikat kepala Pasepu sangat mungkin adalah simbolisasi dari Lombok Merah. Jejak lain dari identitas Lombok Merah di Pulau Sulawesi dapat kita temukan pada motif makam Raja Luwu di Malangke, yang menggunakan motif Lombok. Dengan adanya motif cabai atau Lombok pada makam Raja Luwu, maka dapat diduga jika pada masa lalu, identitas Lombok Merah menempati posisi yang sangat penting di Kerajaan Luwu khususnya, dan Pulau Sulawesi pada umumnya. Yang menarik, identitas Lombok Merah dapat pula kita temukan hingga ke prajurit Keraton Yogyakarta.
Brigada Wirabraja atau yang dikenal umum masyarakat Yogyakarta dengan sebutan prajurit Lombok Abang, tidak hanya menampilkan simbol Lombok merah pada seragam mereka yang berwarna merah, hingga tutup kepala yang berbentuk lombok, tetapi, bahkan bendera Brigada Wirabraja juga menggunakan gambar Lombok. Bendera prajurit Wirabraja adalah gula kelapa berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih, pada setiap sudutnya dihiasi dengan ornamen Lombok merah. Ada 10 kesatuan prajurit di Keraton Yogyakarta, 3 diantaranya tampak jelas berasal dari Sulawesi. Yaitu, pertama, Brigada Bugis. Pada awalnya anggotanya berasal dari Bugis, Sulawesi. Namun prajurit yang ada kini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Bugis. Kedua, Brigada Daeng. Nama brigada ini berasal dari sebutan Daeng yakni gelar bangsawan di Makassar, dan kini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Makassar. Ketiga, Brigada Wirabraja. Nama Brigada Wirabraja berasal dari kata wira dan braja. Kata wira berarti berani, dan braja berarti tajam. Oleh masyarakat Yogyakarta, pasukan ini dikenal sebagai prajurit Lombok Abang. Kuat dugaan saya jika pasukan Lombok Abang ini juga berasal dari Sulawesi. Dalam naskah Kakawin Negara Kertagama, pada Pupu 14, disebutkan, Pulau Gurun yang juga biasa disebut Lombok Merah, dengan daerah makmur Sasak diperintah seluruhnya. Bantalayan di wilayah Bantayan, beserta kota Luwuk, sampai Udamaktraya dan pulau lain-lainnya, tunduk. Jika mencermati penyebutan Pulau Gurun sebelum menyebutkan Bantayan, yakni Bantaeng, dan Luwuk, atau Luwu, maka dapat diduga bahwa yang dimaksud Pulau Gurun adalah Pulau Sulawesi. Hal ini juga dikuatkan dengan menganalisa Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada yang berbunyi, lamun huwus kalah Nusantara insu amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa. Rincian letak wilayah yang disebut Pati Gajah Mada dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dalam peta ini, dapat kita lihat bahwa semua daerah yang dirinci dalam Sumpah Palapa, secara umum mewakili wilayah Nusantara dari timur hingga ke barat. Jika seandainya ada pendapat yang mengatakan bahwa wilayah Gurun dalam Sumpah Palapa bukanlah Pulau Sulawesi, maka akan menjadi terasa janggal jika Pati Gajah Mada tidak menyebutkan Pulau Sulawesi sebagai salah satu targetnya untuk menyatukan wilayah Nusantara. Sebagai catatan, nama wilayah lain yang disebutkan dalam sumpah tersebut bisa dikatakan telah dapat teridentifikasi dengan baik. Tersisa nama Gurun saja yang sejauh ini masih menjadi tanda tanya. Sebagai bahan tambahan, hipotesis Gulun sebagai bentuk asli dari Kulun, dan merupakan transkripsi dari nama Gurun, rupa-rupanya sangat sejalan dengan uraian Profesor Edward Haskafer, seorang ahli sinologi, sejarawan dan penulis Amerika, dalam bukunya The Golden Pitches of Samarkand. Dalam buku tersebut, Skafer mengutip catatan tentang Kulun dari Huilin, seorang leksikografer Buddhis dari dinasti Tang pada abad ke-8 dan ke-9. Dalam kutipan tersebut, dijelaskan sebagai berikut, mereka juga disebut Kurung. Mereka adalah orang-orang barbar di pulau-pulau besar dan kecil, dari Laut Selatan. Mereka sangat hitam, dan mengekspos sosok telanjang mereka. Mereka bisa menjinakkan dan menyerbu binatang buas, badak, gajah dan sejenisnya. Mereka juga disebutkan unggul ketika mereka masuk ke air, karena mereka dapat tetap di sana sepanjang hari dan tidak mati. Jadi, jika Biksu Yijing mentranskrip sebutan Gurun ke dalam bentuk Cina menjadi Kulun, maka Biksu Huilin, yang memang seorang leksikografer, mampu mentranskrip sebutan Gurun ke bentuk yang hampir menyerupai bentuk aslinya, yaitu Kurung. Huilin mempertahankan fonetis R, tidak mengubahnya menjadi fonetis L. Sekian apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.